gotta move. You gotta move. You gotta move. Kayaknya ini bakal jadi video yang simple aja dan gak banyak editan-editan yang ribet. Takutnya beritanya juga udah basi. Karena gue juga taunya telat gitu. Jadi beritanya ini udah dari kemarin malam, tapi gue baru taunya itu hari ini sore. Ini gue syuting videonya tanggal 24 Oktober ya. Daripada berbasa-basi lagi, mari langsung gue ucapkan saja mantra dari konten ini. Apalagi kalau bukan, tidak perlu banyak data, cukup lihat berita lalu nyalakan kamera karena ini adalah bahas sotoy. Sedang rame nih, salah satu artis dangdut tanah air, artis dangdut Indonesia yang dihujat K-pop fans gara-gara MV comebacknya itu sangat-sangat plek-ketiplek, mirip sama MV-nya Neng Lee Surgawi Jien atau IU. MV IU ini judulnya Above the Time, sedangkan MV comeback penyanyi dangdut ini judulnya adalah Kasih Dengarkanlah Aku. Ada yang sudah tahu penyanyi dangdut yang saya maksud? Kalau belum tahu, mungkin ini akan saya samarkan namanya ya, walaupun sebagian besar dari kalian mungkin tahu siapa yang saya maksud gitu. Kita sebut saja namanya Pio Polem. Ya, Polem itu ada singkatan ya, kalau kata orang dulu itu poni lempar ya, tapi kalau ini sebenarnya bisa macam-macam sih Polem itu. Bisa jadi poni lempar, poni lembah, pohon lembang, pondok lembut ape. Bahkan berita ini sampai masuk portal berita besar K-pop di dunia, yaitu All K-pop. Ini berita kalau udah masuk All K-pop, biasanya ini berita sudah bukan berita receh lagi nih. Sudah berita yang cukup pantas untuk kita perhatikan atau kita kasih apa ya, fokus, kita kasih penglihatan, ya itulah ya, pokoknya ngerti lah lu. Ngelihat beritanya di All K-pop gue agak miris sih. Musik asli kebanggaan negara kita, negara Indonesia, yaitu dangdut, harus masuk portal berita luar negeri lewat jalur plagiarisme. Gue mah berharapnya dangdut dikenal orang Korea lewat cara yang lain gitu, lewat cara yang positif gitu loh. Misalnya lagu dangdut jadi lagu Closing M Countdown gitu, itu kan keren ya. Jadi setelah pengumuman pemenang chart, itu idol pada ngumpul semua di panggung, lalu tiba-tiba ada satu idol yang ngelit tuh. Misalnya siapa ya? Lukas gitu. Lukas maju ke depan, dia teriak, "Tarik sis! Semongko! Biar semua berlalu, pergi dan takkan kembali." Kan enak. By the way, ini gue baru tahu berita ini tadi sore ya. Ternyata ini beritanya sudah rame dari kemarin malam. Pas gue mau ngecek MV aslinya dari si Mbak Pio Polem ini, ternyata MV-nya sudah opso, sudah sarajoso gitu, sudah tidak ada. Untung jari netizen itu sangat gercep. Sudah ada banyak netizen yang mengcapture dan save poin-poin penting yang dianggap sebagai plagiarisme di MV-nya Mbak Pio Polem. Dan pas gue lihat cuplikan-cuplikan scene-nya sih, ternyata ya memang mirip gitu loh. Bener-bener mirip seperti MV-nya IU gitu, tapi versi low budget ya. Gue nggak bilang MV-nya jelek ya, Anda jangan cepat menyimpulkan. Kan bisa aja dengan budget yang low tapi bisa jadi estetik gitu, bisa gitu. Gue juga tidak berani berpendapat lebih jauh karena gue belum menonton full MV-nya itu seperti apa. Tapi sih teman gue ada yang nanya, "Pi, lu udah nonton MV fullnya belum?" Belum, gue aja baru tahu tadi sore. Lu bayangin dah, kayak MV IU, nah ini versi parodinya. Bukan gue yang bilang loh, ini teman gue yang bilang. Kalau dia bilang seperti MV parodi, berarti padahal kan ini Mbak Pio Polem ini tidak bercanda gitu. Langsung udah ada ya fans-fans yang suzon. Jadi maksud Anda MV Mbak Pio Polem tidak berkualitas? Kalau dari cuplikan scene-scene yang saya lihat sih sebenarnya itu tetap berkualitas, tapi pada budgetnya gitu ya. Jadi sesuai budgetnya segitu. Sudah saya netralin tuh. Mudah-mudahan aman. Ada juga capturean netizen yang menunjukkan jumlah like dan dislike dari MV-nya Mbak Pio Polem yang cukup berbeda jauh gitu ya antara like dan dislike-nya, karena lebih banyak jauh dislike-nya. Jujur gue ngeliat itu sebenarnya sedih ya, karena sebenarnya dislike itu tidak berpengaruh apa-apa bagi video di YouTube. Cuma menunjukkan banyak yang suka atau banyak yang tidak suka. Kalau Anda merasa terganggu, atau Anda merasa risih, atau Anda merasa diresahkan sama, atau Anda merasa ada yang salah sama konten yang sedang Anda tonton, itu lebih baik harusnya di-report aja gitu. Itu baru lebih ngaruh. Tapi bukan berarti saya menyuruh Anda untuk mereport MV-nya Mbak Pio Polem ya. Ingat ini saya hanya memberikan informasi betapa sia-sianya Anda jika memencet tombol dislike sebanyak apapun gitu loh. Lebih baik di-report gitu. Tapi bukan, ini cuma contoh gitu loh. Ini bukan maksudnya saya menyuruh Anda mereport Mbak Pio Polem. Sorry nih, jangan cepat ngejudge. Jujur gue nggak ada masalah sama sekali sama Mbak Pio Polem. Gue juga suka beberapa lagunya kayak Sayang, itu gue suka sekali. Yang gue permasalahin itu bukan Mbak Pio Polem ya sebenarnya. Yang gue permasalahin adalah tim kreatifnya atau orang di balik konsep MV-nya Mbak Pio Polem yang kenapa bisa menjadi semirip itu dengan MV-nya Mbak Ayu gitu loh. Yang saya pertanyakan adalah kenapa banyak netizen yang malah menyerang Mbak Pio Polemnya. Harusnya kan bukan dia gitu loh. Maksudnya
Kalau Anda mengerti itu sebenarnya bukan dia yang salah gitu. Ini kayaknya ya. Kayaknya sih bukan dia yang salah. Soalnya setahu saya ya memang Mbak Pio Polem itu sebagai talent di agency atau di label itu datang-datang seharusnya emang tinggal syuting doang. Itu MV-nya, konsep MV-nya, cerita story di MV-nya itu ada yang bertugas untuk membuat itu. Namanya juga talent, bukan kru. Contoh lain kayak di dunia idol K-pop lah. Ini tolong koreksi kalau gua salah ya. Setahu gue juga idol K-pop berlatih bertahun-tahun menyanyi, menari, mungkin ada yang dilatih acting juga. Itu tidak ada yang pas debut disuruh repot-repot bikin konsep MV-nya. Ngapain capek-capek bertahun-tahun nari, nyanyi cuma buat jadi tim kreatif MV, bikin story, bikin cerita. Mending magang di rumah Uya 3 bulan lu bisa bikin cerita yang begitu dramatis tentang perselingkuhan, tentang perebutan warisan, apapun itu. Anda bisa pasti 3 bulan. Begitu pula kejadiannya dengan Mbak Pio Polem ini gitu. Jadi mungkin wajar aja ketika dia kaget ngelihat MV-nya kok banyak dislike gitu loh. Lah, kok MV gue banyak yang dislike? Perasaan liriknya kagak ada kata Anjayani. Kenapa banyak yang dislike nih? Kalau nggak salah sampai memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Tapi kalau itu jujur saya sangat-sangat apresiasi gitu. Untuk IU, fans IU dan terutama ya ini nama fandomnya dia, juga pihak yang merasa dirugikan, aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MV-nya IU. Tuh dia, gue jujur di sini respect sama Mbak Pio Polem karena dia berani mengakui gitu loh. Ini sama sekali nggak ada unsur kesengajaan ya ini ya. Karena aku bukan penggemar K-pop secara umum, jadi nggak banyak tahu soal MV K-pop. Kebanyakan MV K-pop yang aku lihat cuma punya Blackpink doang. Kalau dari awal aku tahu bahwa MV Kasih Dengarkan Lagu ini plek ketiplek sama MV orang lain, sudah pasti 100% bakalan minta ganti konsep tuh. Berarti ketika dia bilang, kalau dia tahu ini dia bakal minta ganti konsep, berarti kan yang bikin konsepnya bukan dia. Itu kan? Berarti yang bikin konsepnya ini sebenarnya bukan dia. Ada nih orang di belakang dia yang bikin konsep gitu loh. Nah orangnya ini, itu yang harusnya dimintai pertanggungjawaban, bukan Mbak Pio Polem. Jujur aku malu banget pas tahu aku bakalan minta videonya buat di take down, dan ini akan jadi pembelajaran buat kedepannya biar nggak terjadi lagi hal seperti ini. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur di sini gue sangat-sangat respect sama Mbak Pio Polem. Tapi terakhir barusan gue cek ternyata si label musiknya atau label agensinya juga ini ternyata sudah minta maaf gitu loh. Nih, tapi dia walaupun minta maafnya sih lewat komen YouTube ya, dia bilang kayak gini. Untuk Yuena dan teman-teman sekalian, sejak kemarin sore kami telah meminta klarifikasi dan tanggung jawab dari sutradara klip ini. Oleh karena itu, bersama dengan klarifikasi sutradara di bawah, kami dari pihak manajemen dan label meminta maaf atas kelalaian kami dalam hal produksi klip ini. Atas saran dan kritiknya kami ucapkan terima kasih. Video ini akan kami take down 10 menit ke depan gitu. Dan ternyata habis ini kalau nggak salah videonya bener-bener entah di private atau di delete gitu, gue lupa. Pokoknya sudah nggak ada tuh MV-nya, dan itu juga gue cukup respect sama labelnya Mbak Pio Polem ini ya. Ini pendapat gue pribadi ya, kalau ada yang bilang bahwa Mbak Pio Polem ini nyari sensasi, nyari perhatian netizen atau K-popers biar lagu comebacknya ini naik, salah besar. Menurut gue, ini bisa setuju bisa kagak nih sekali lagi. Kalau menurut gue salah besar, karena dari klarifikasinya gue cukup bisa menilai sedikit bahwa ini bukan ajang untuk cari sensasi ya. Kalau misalnya Mbak Pio Polem nyari sensasi mah, ini dia pasti akan menikmati exposure dan hujatan-hujatan yang dia terima dari netizen. Karena semakin dia dihujat, semakin banyak diomongin, kan itu semakin banyak exposure buat dia. Semakin dia dikenal orang, semakin naik MV-nya, semakin orang banyak nonton MV-nya walaupun cuma untuk dislike. Itu kalau mencari sensasi menurut gue dia akan melakukan hal seperti itu. Atau misalnya kalau Mbak Pio Polem nyari sensasi mah pasti dia lagi masa pandemi gini udah lagi ada masalah, dia dihujat K-popers, terus lagi masa pandemi dia pasti tuh dia mencari masalah-masalah lain agar semakin diomongin. Misalnya dia main ke mallnya tuh mall mewah, terus dia pamer iPhone gitu ya, itu dia itu baru nyari sensasi ya. Tapi sekali lagi gue menyampaikan respect sedalam-dalamnya untuk Mbak Pio Polem dan juga jajaran agensi dan juga label musiknya, karena sudah berani mengakui kesalahan dan juga ada niat baik dengan meminta maaf, dan juga niat baik selanjutnya adalah men-take down video yang dianggap sebagai plagiat itu ya. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan semacam ini ya. Ya mungkin tim kreatifnya ini terlalu terinspirasi dengan MV-nya IU gitu kan. Mungkin saking terinspirasinya sampai ingin bikin yang plek-ketiplek sama gitu kan, kita nggak tahu juga. Tapi nggak apa-apa, karena setiap manusia itu kan pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Contohnya tim kreatifnya Mbak Pio Polem ini kan melakukan kesalahan dengan menyangka bahwa IU tidak terkenal di Indonesia. Dikira tidak bakal ada yang tahu itu MV-nya, sama persis kayak Mbak Ayu. Ya udahlah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, still and always. Debak.